Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan tadabbur Quran terjemahan. Baik, kita akan melanjutkan masih di surat Al-Baqarah sekarang ayat 191. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ayat 191 yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. 192. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. 194. Bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tapi jika tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Baik, untuk penjelasan dari ayat 191 sampai 196. Yang pertama, Abu Al-Aliyah, Mujahid, dan Ikrimah berkata, kemusyrikan itu bahayanya lebih besar daripada pembunuhan. Kedua, bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat melakukan umroh pada tahun ke-6 Hijriah, orang-orang musyrik melarang beliau masuk ke Baitullah. Mereka menghambat beliau dan kaum muslim yang bersama beliau pada bulan Dzulqa'dah, yang merupakan salah satu bulan haram, hingga beliau membuat kesepakatan dengan mereka untuk mengunjungi Ka'bah pada tahun berikutnya. Kemudian beliau dapat memasukinya pada tahun berikutnya. Allah pun memberi kesempatan kepada beliau untuk mengkisos orang-orang musyrik. Baik, kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.
198. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyiaril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia tidak memperoleh bagian apapun. 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." 202. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Penjelasan untuk ayat 197 sampai 202. Yang pertama, Ibnu Umar berkata, yang dimaksud adalah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 pertama bulan Zulhijjah. 2. Yaitu bersetubuh, melakukan hal-hal yang menjurus ke arahnya seperti memeluk, mencium, dan sebagainya, termasuk membicarakan hal-hal tersebut di hadapan kaum wanita. 3. Ibnu Abbas berkata, orang-orang Yaman akan melaksanakan ibadah haji, tetapi mereka tidak berbekal. Mereka mengatakan bahwa mereka semua bertawakal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. 4. Ibnu Abbas berkata, Ukas, Majinnah, dan Jul Majas merupakan pasar terkenal di masa jahiliyah. Di sana mereka banyak beraktivitas dengan berniaga setiap musimnya. Maka mereka menanyakan tentang hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini pada musim haji. 5. At-Tabari meriwayatkan Ibnu Abbas berkata, orang-orang Arab wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy melakukannya tidak di sana, melainkan di Musdalifah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. 6. Kebiasaan Arab jahiliyah setelah menunaikan haji mengagungkan kebesaran nenek moyangnya. 7. At-Tabari meriwayatkan Mujahid berkata, apabila mereka telah menunaikan ibadah mereka berhenti di Jumaroh, lalu menceritakan tentang ayah dan nenek moyang mereka di zaman jahiliyah dan apa yang telah mereka lakukan dahulu. Maka turunlah ayat ini. Kita akan lanjut di next video selanjutnya. Jangan lupa 203 like yang artinya, jika kalian suka dengan konten-konten kami, dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya. Yakni bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Sampai jumpa. 204. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. 206. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. 209. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Penjelasan tentang ayat 203 sampai 210. Yang pertama, Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ayam al-ma'dudat adalah hari-hari tasyrik tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah, dan dikenal juga dengan al-ayam al-ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, yaitu hari belasan pertama Zulhijjah. Ikramah berkata, maksudnya adalah bertakbir dalam hari-hari tasyrik sesudah salat wajib, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua, Ibnu Abbas berkata, ketika satuan pasukan yang di dalamnya terdapat Asim dan Marsad diserang, dua orang dari kaum munafik berkata, wahai celakalah orang-orang yang gila yang menghancurkan ini dan itu. Mereka tidak tinggal bersama dengan keluarga dan mereka juga tidak menunaikan risalah pimpinan mereka. Maka turunlah ayat ini. 3. Ikrimah berkata, telah berkata Abdullah bin Salam, Salabah, Ibnu Yamin, Asad dan Usaid bin Ka'ab, Sa'ad bin Umar dan Qais bin Jaid. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang agung bagi kami. Maka biarkanlah kami beribadah dan berlibur hari itu. Dan Taurat adalah kitab Allah. Biarkanlah kami mengamalkannya pada malam hari saja. Maka turunlah ayat ini. Baik, kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. 211. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang dan yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. 213. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. 215. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Penjelasan untuk ayat 211 sampai 215. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Bani Israel, betapa sering mereka menyaksikan hujjah dan mukjizat yang tegas yang membenarkan ajaran yang dibawa bersama Nabi Musa alaihissalam.
Meskipun demikian, banyak dari kalangan mereka yang berpaling dari tanda-tanda yang jelas itu, dan mereka mengganti iman kepada hal-hal tersebut dengan kekufuran terhadap kebenaran dan berpaling darinya. Sebagaimana firman-Nya ketika mengabarkan tentang orang-orang kafir Quraisy dalam surat Ibrahim ayat 28. Kedua, Qatadah berkata, ayat ini turun berkenaan dengan perang Ahzab yang pada saat itu Rasulullah SAW diuji dan dikepung oleh musuh dalam jumlah besar. 3, Jurayj berkata, kaum mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana mereka mengimpakkan harta benda mereka, maka turunlah ayat ini dan juga menjadi hadis riwayat At-Tabari. Baik, kita lanjut lagi. Ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 217. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 208. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Penjelasan untuk ayat 215 sampai 219. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu kafilah yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Jahsi. Mereka menemui Ibnu Hadrami dan kemudian membunuhnya. Pada saat itu mereka tidak tahu bulan Rajab atau bulan Jumadil Awal. Kaum musyrikin berkata kepada kaum muslimin, kalian telah berperang pada bulan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 217. Al-Baqarah ayat 217. Sebagian dari mereka berkata, jika mereka tidak mendapat dosa maka mereka mendapatkan pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Baqarah ayat 218. Yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, khamar seperti pernyataan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab adalah semua yang menutupi akal, contohnya minuman keras dan narkoba. 3. Ibnu Abbas berkata bahwa sekelompok sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ketika mereka diperintahkan bersedekah di jalan Allah, mereka berkata, sungguhnya kami tidak mengetahui tentang sedekah yang diperintahkan kepada kami dan harta kami,
kepada kami dari harta kami. Maka apa yang harus kami sedekahkan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini karena ayat ini merupakan bagian awal dari pengharaman khamar secara total. Maka pengharaman di dalam ayat ini tidak disebutkan secara tegas, melainkan dengan cara sindiran. Oke, Sobat Pemuda, mungkin segitu dulu untuk tadabbur Quran terjemahan kita pada video kali ini. Kita akan lanjut di next video. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya jika kalian suka dengan konten-konten kami, khususnya video tadabbur Quran pada kali ini. Lalu juga jangan lupa di-share jika menurut Sobat PTDA TV konten ini bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Yang nggak gratis itu beli kuotanya. Oke, makasih. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.